Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Samsudin MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ruli Setiadi MPD selaku dosen pembimbing 2 serta para penguji pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Diah Nurul Huda Islami, mahasiswa PGSD tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21060206. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Metode Blind Writing untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 4 SD. Kemampuan menulis puisi merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa pada jenjang sekolah dasar, karena menulis tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuangkan gagasan, tetapi sebagai media untuk mengembangkan pola pikir yang terstruktur. Salah satu kemampuan menulis yang harus dimiliki siswa yaitu menulis puisi. Secara ideal, siswa mampu menuangkan ide perasaan secara kreatif, memilih diksi yang tepat, serta menguasai unsur-unsur puisi serta bait, rima, dan imajinasi. Selain itu, siswa juga diharapkan aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki minat yang tinggi terhadap literasi. Sedangkan hasil tes Programs for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 yang menyebutkan bahwa skor literasi membaca Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara peserta. Dan the United International Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO juga menyebutkan bahwa indeks minat baca masyarakat hanya di angka 0,001%, yang artinya bahwa dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat dan rajin membaca. Hal ini bersangkutan dengan keterampilan menulis yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Hasil ini mencerminkan lemahnya kemampuan memahami, interpretasi, dan mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan, termasuk dalam kemampuan menulis puisi. Afifah dan Ade Hikmat tahun 2022 menemukan bahwa dari 31 siswa kelas 4 hanya 22,58% yang mencapai KKM pada materi menulis puisi, sementara 77,42% lainnya itu belum menggapai KKM pada materi menulis puisi. Temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis puisi di Indonesia masih cukup rendah. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti tentang kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 4 SD. Pada penelitian kali ini, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi menggunakan metode blind writing pada siswa SD kelas 4? 2. Apakah terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? 3. Bagaimana kendala siswa dalam proses pembelajaran menggunakan metode blind writing untuk meningkatkan kemampuan menulis puisinya? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi menggunakan metode blind writing pada siswa sekolah dasar kelas 4, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis puisi pada siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 3. Untuk mengetahui kendala siswa dalam proses pembelajaran menggunakan metode blind writing pada kemampuan menulis puisi. Landasan teori yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu bahasa Indonesia merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau listening. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara atau speaking skills. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca atau reading skills. Dan yang ketiga yaitu keterampilan menulis atau writing skill. Menulis puisi adalah proses menuangkan ide, pemikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang disusun dengan keindahan bahasa, mengikuti pola irama dan rima, serta tersusun dalam larik dan bait. Metode blind writing ini
merupakan sebuah strategi menyampaikan melalui tulisan. Brain dapat diartikan sebagai otak, sedangkan write berarti menulis, sehingga brainwriting dapat diartikan sebagai kegiatan menulis segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran tanpa terlebih dahulu dipertimbangkan secara mendalam. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu yang pertama, permasalahan rendahnya kemampuan menulis, lalu dilakukannya pretest, lalu dilakukannya proses pembelajaran menggunakan metode brainwriting untuk kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran menggunakan metode brainwriting sebanyak 4 kali pertemuan. Setelah itu pembelajaran yang kolaboratif, LKPD yang menarik. Terakhir post-test, lalu analisis data dan kesimpulan, serta adanya peningkatan keterampilan menulis puisi. Hipotesa pada penelitian ini yaitu kemampuan menulis puisi siswa dapat meningkat dengan penerapan metode brainwriting pada siswa kelas sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu mixed method dengan the explanatory sequential design. Pada metode kualitatif menggunakan desain kuasi eksperimen dan kualitatif sebagai tindakan lanjutan dari hasil kuantitatif. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah 2 kelas siswa kelas 4 yang terdiri dari 25 siswa kelas kontrol dan 25 siswa kelas eksperimen. Selanjutnya, instrumen yang digunakan adalah tes tulis, pretest, post-test, serta wawancara pada siswa. Prosedur penelitian ini yang pertama, masalah, potensi, rumusan masalah. Selanjutnya, landasan teori dan hipotesis, pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, hasil pengujian hipotesis, lanjut penentuan sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif, kuantitatif dan kualitatif, kesimpulan dan saran. Prosedur pengolahan data, data kualitatif, pengolahan data analisis. Data kualitatif ini berbantuan aplikasi SPSS dengan uji normalitas Shapiro-Wilk, uji perbedaan rata-rata Peirce Simplicity Test, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata 2 kelas yaitu Independent Simplicity Test, serta menentukan N-Gain score. Data kualitatif ada 4 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada rumusan masalah yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan menulis puisi menggunakan metode brainwriting pada siswa sekolah dasar kelas 4, dapat dilihat dari hasil tabel di atas ini. Yang pertama, pada kelas eksperimen, jumlah siswa yaitu 25 orang. Hasil nilai minimal pada pretest yaitu 30, dan hasil minimal post-test pada kelas eksperimen yaitu 70. Nilai maksimal pada pretest yaitu 90%, serta hasil maksimal post-test yaitu 100%. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut terdapat rata-rata pada pretest yaitu 45,8 serta pada post-test yaitu 85,8. Perbedaan ini pun dilihat dari hasil perhitungan Peirce Simplicity Test yang hasilnya yaitu 0,00, yang artinya lebih kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen ini terdapat perbedaan yang signifikan dan dapat dilihat dari hasil rata-rata serta hasil perhitungan Peirce Simplicity Test. Selanjutnya, pada kelas kontrol dapat dilihat jumlah data siswa yaitu 25 orang. Nilai minimal pada pretest yaitu 0 serta nilai maksimal pada pretest yaitu 70. Selanjutnya nilai minimal pada post-test yaitu 25 serta nilai maksimal pada post-test yaitu 75. Maka dapat disimpulkan dan dirata-ratakan bahwa hasil rata-rata pretest pada
kelas kontrol yaitu 42,4 dan rata-rata pada postes yaitu 44,6. Dan dapat dilihat dari hasil perhitungan Pirate Simple T-Test yang hasilnya yaitu 0,382 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pada kelas kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang kedua, yaitu perbedaan kemampuan menulis puisi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat dari data berikut. Pada rata-rata NGen kelas eksperimen yaitu 68%, yang artinya pembelajaran menggunakan metode brainwriting pada kelas eksperimen cukup efektif digunakan karena terdapat peningkatan. Selanjutnya, pada kelas kontrol terdapat 30%, yang artinya pembelajaran menulis puisi menggunakan metode lain masih belum efektif atau dibilang tidak efektif. Dilihat dari perhitungan T-test 2 kelas, perbedaan 2 kelas atau independent simple T-test yang hasilnya yaitu 0,00, artinya di bawah lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dapat dilihat juga dari tabel dari diagram lingkaran pada PowerPoint di atas. Selanjutnya yang terakhir yaitu kendala siswa dalam proses pembelajaran metode brainwriting untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi. Penelitian ini dilakukan pada kelas eksperimen yang terdapat 12 pertanyaan wawancara. Pada pertanyaan nomor 1, terdapat 8 siswa yang setuju dan 17 yang tidak setuju. Pada pertanyaan kedua, terdapat 15 orang yang setuju, serta 10 siswa tidak setuju. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, 7 siswa setuju dan 18 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 4 yaitu 21 siswa setuju dan 4 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 5, 17 siswa setuju dan 8 siswa tidak setuju. Nomor 7 yaitu 16 siswa setuju dan 9 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 8, 15 siswa setuju dan 10 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 9, 20 siswa setuju dan 5 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 11, 18 siswa setuju dan 7 siswa tidak setuju. Pertanyaan nomor 12, 20 siswa setuju dan 5 siswa setuju. Maka, berdasarkan rangkaian wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak siswa yang telah menunjukkan pemahaman dan kemampuan dasar dalam menulis puisi, masih terdapat berbagai kendala dalam menerapkan metode brainwriting tersebut, seperti keterbatasan waktu, serta partisipan kelompok yang belum merata, serta belum meratanya kemampuan dalam memilih kata, menggunakan majas, dan memperhatikan rima. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis puisi menggunakan metode brainwriting masih menemui tantangan yang perlu diatasi melalui pendampingan, latihan rutin, penguatan strategi kolaboratif yang lebih efektif. Maka, dapat disimpulkan, penggunaan metode brainwriting dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa eksperimen. Hal tersebut didasarkan hasil rata-rata siswa pada pretest yang diperoleh yaitu 54,8, sedangkan pada nilai rata-rata siswa post-test diperoleh 85,8. Oleh karena itu, penggunaan metode brainwriting efektif dan terdapat peningkatan yang signifikan untuk kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Sedangkan pada kelas kontrol, hasil rata-rata pretest diperoleh 42,4, sedangkan nilai rata-rata post-test diperoleh 44,6 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan peningkatan kemampuan menulis puisi antara kelas eksperimen yang menggunakan metode brainwriting dan pada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional oleh guru kelasnya.
Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata N-Gen kelas eksperimen yang menunjukkan skor 68% yang termasuk interpretasi pembelajaran cukup efektif. Sedangkan pada kelas kontrol dapat dilihat dari hasil rata-rata N-Gen menunjukkan skor 3% yang termasuk interpretasi pembelajaran belum efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesulitan siswa dalam penggunaan metode brainwriting untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada kelas eksperimen adalah keterbatasan waktu dan kemampuan mengembangkan ide temannya dan kolaboratif belum efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu kendala atau kesulitan siswa dalam menggunakan metode brainwriting untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada kelas eksperimen adalah keterbatasan dan kemampuan mengembangkan ide temannya serta kolaborasi yang belum sepenuhnya terjadi secara bermakna, melainkan masih bersifat individual meskipun dalam suasana berkelompok. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi guru, metode brainwriting ini dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan menulis puisi. Karena ini menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya peningkatan kemampuan menulis puisi. Selanjutnya yaitu bagi peneliti. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian yang sama diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik lagi. Selanjutnya bagi sekolah, diharapkan penggunaan metode brainwriting ini sebagai strategi untuk metode pembelajaran di sekolah dan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.